اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإذ قال لقمان ketika Sayyidina Luqman mengatakan wa huwa ya'iduhu sedangkan dia sedang libnihi kepada putranya wa huwa sedangkan Sayyidina Luqman ya'iduhu sedang menasihatinya ya bunayya wahai anak kecilku la tusyrik billah janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka sesungguhnya kesyirikan la zulmun sungguh kezaliman azimun yang besar. Wasainal insana dan aku memberikan pesan kepada manusia biwalidayhi agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu telah mengandungnya ibunya wahnan ala wahn dalam keadaan lemah yang ditambah lagi kelemahan. Wa fisaluhu dan dia disapih dari ibunya fi amaini dalam 2 tahun. Anishkurli pesannya adalah syukurlah kamu wahai manusia li kepada aku wali walidaika dan kepada kedua orang tua kamu. Ilayya hanya kepada akulah al-masiru engkau dikembalikan. Wa in jahadaka kalau kedua mereka memaksa kamu ala ang tusyrika bi untuk kamu menyekutukan denganku ma dengan perkara laisa yang tidak ada laka bagi engkau bihi dengan perkara tersebut ilmun pengetahuan fala tuti'huma janganlah engkau turuti mereka berdua wa sahibhuma dan temanilah mereka berdua berkhidmatlah kepada mereka berdua fid dunya dalam urusan dunia ma'rufan dengan cara yang baik. Wattabi dan ikutilah sabila man jalannya orang anaba yang dia telah kembali ilayya kepada aku thumma ilayya kemudian kepada akulah marjukum kalian dikembalikan unabbiukum kemudian aku akan memberitahukan kepada kalian bima dengan apa saja kuntum yang adanya kalian ta'maluna kalian semua beramal. Wa idh qala Luqmanu libnihi jadi di sini mulailah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Sayyidina Luqman. Bukan diceritakan puasanya bagaimana, bukan diceritakan salatnya bagaimana, bukan diceritakan ini dan itu, tapi diceritakan bagaimana dia mendidik putranya. Karena hampir semua orang itu dipastikan dia itu punya anak. Hampir. Suatu saat akan punya anak. Maka bagaimana cara mendidik anak itu? Cara mendidik anak adalah seperti bagaimana Sayyidina Luqman mendidik putranya. Bagaimana Sayyidina Luqman menasihati putranya. Karena pendidikan ini pendidikan yang sudah diridhoi Allah. Kalau ini pendidikan yang bukan diridhoi Allah, tidak mungkin akan diabadikan dalam Quran. Tapi karena ini pendidikan yang sudah diridhoi Allah, maka pendidikan ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai bacaan dan renungan umat sampai akhir zaman. Maka
Kita ini hidup cuma sekali. Tidak perlu bereksperimen. Tidak perlu coba-coba dengan hidup kita. Kalau kita ini hidupnya berkali-kali, maka coba-coba dalam bagaimana cara meridhokan ilahi, ya mungkin tidak masalah. Kita hidup dengan cara ini, terus mati, gagal, oh ternyata neraka, keluar lagi. Hidup lagi, cari cara yang kedua, ternyata gagal, masih neraka lagi, hidup lagi. Terus, kalau hidupnya berkali-kali begitu, coba-coba nggak apa-apa. Nyawa kita ini cuma satu, sekali keluar, nggak akan masuk lagi. Hidup kita ini cuma sekali, sekali mati, tidak akan kembali ke dunia ini lagi. Maka jangan coba-coba mengenai urusan agama. Urusan dunia saja, kalau banyak bereksperimen, lebih banyak gagalnya daripada beruntungnya. Mobil sudah ada, pabrik-pabrik mobil yang benar, yang bagus. Kemudian kita bereksperimen, bikin mobil sendiri, mobil yang tanpa rem. Apa jadinya? Hidup atau mati? Mati. Kalau sudah mati bisa diulangi nggak eksperimennya? Ya, nggak bisa lagi. Sudah ada rumah sakit yang ternama dengan obat-obat yang ternama. Oh kita bikin eksperimen, ini kelihatannya ular kobra ini kalau digigit enak, bisa menyembuhkan segala penyakit. Iya, karena mati nggak punya penyakit lagi. Maka urusan dunia saja tidak ikut ahlinya, tidak ikut orang yang sudah berhasil, itu banyak membahayakan. Apalagi urusan akhirat, urusan agama ini urusan akhirat, nggak usah coba-coba, ikuti saja orang yang sudah diridhoi Allah. Siapa itu? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ikuti saja sudah. Nah, dalam urusan pendidikan anak ini, dalam urusan mendidik putra, sudah Allah kasih jalan. Ini pendidikan anak yang aku ridhoi, pendidikannya Sayyidina Luqman. Maka nggak usah cari cara pendidikan lain. Saya mau ikut cara pendidikan barat. Saya mau ikut cara pendidikan timur. Nah, timur barat sobek nanti badanmu. Nah, tidak, ikuti saja pendidikan yang sudah diridhoi Allah. Insyaallah semaniat. Apa pendidikannya? Ya bunayya la tusyrik billah. Pendidikan yang pertama adalah urusan keimanan. Ini pendidikan yang paling harus dikerjakan. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Perkara yang paling wajib pertama kali bagi manusia ketika di dunia ini adalah mengenal siapa yang menciptakan dia. Makanya di dalam hadis diarahkan orang itu ketika punya anak baru lahir disuruh mengumandangkan azan di telinga kanan, mengumandangkan iqamah di telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikenalkan keagungan Allah sebelum dia kenal keagungan perkara lain. Sebelum dia kenal keagungan jabatan, keagungan teknologi, keagungan kekayaan, keagungan A, keagungan B, keagungan ABC, saos. Ya, sebelum dia kenal keagungan perkara lain yang sebetulnya tidak agung, yang sebenarnya tidak agung, dikenalkan dengan keagungan yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum anak ini mendengar nama siapapun, belum mendengar nama ayahnya, nama ibunya, diperdengarkan dulu nama Tuhannya. Ya, diperkenalkan siapa? Diperkenalkan nama Tuhannya.
Sebelum orang itu diperkenalkan dengan manusia-manusia yang kadang-kadang hidupnya tidak ada gunanya bagi sang anak, bahkan membahayakan hidupnya sang anak, dikenalkan dengan manusia yang pasti bermanfaat untuk anaknya. Siapa? Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih kecil diajari ibadah, hayya 'alas shalah. Maka orang kok jarang sholat ke masjid itu mungkin dulunya enggak diadzani. Dengarkan musik Coldplay. Akhirnya sampai pondok, oke gas. Kenapa kok oke gas? Nah, dulu itu jualan kompor gas. Nah, ini tiap hari oke gas terus. Maka ini penting sekali. Direnungi perkara ini, yaitu pendidikan keimanan. Hayya 'alal falah. Belum tahu bagaimana kesuksesan, dikasih tahu kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya hanya dan hanya dalam ketaatan kepada Allah. Maka ini pendidikan keimanan ini pendidikan yang tertinggi. Karena selagi iman itu lurus, walaupun amal tidak lurus, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau amalnya kelihatannya lurus, kok imannya tidak lurus, tidak bisa dimaafkan. Kesalahan dalam iman, kesalahan yang tak termaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini pendidikan keimanan. Dalam hadis disebutkan, manahala walidun waladan afdala min ta'dibin hasan. Orang tua tidak memberikan pemberian yang lebih utama kepada anaknya melebihi pendidikan yang baik. Ya, orang tua yang sukses itu bukan orang tua yang bisa memberikan mobil kepada anaknya, bukan. Ini kalau kamu iman loh, kalau kamu pandangannya pandangan Rafathar ya beda lagi. Orang tua yang sukses itu orang tua bukan orang tua yang bisa membuat rumah untuk anaknya, bukan. Orang tua yang sukses itu bukan orang tua yang bisa bikin anaknya jadi presiden, bukan. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa mengantarkan anaknya menjadi raja di surga. Nah, itu orang tua yang sukses itu begitu. Kalau raja di dunia sebentar saja, paling 5 tahun, itu pun kalau genep. Ya, 5 tahun itu pun kalau genep. 5 tahunnya pun penuh dengan macam-macam permasalahan. Kalau jadi raja di surga, ya, rakyatnya nggak ada yang ngantuan, nggak ada. Yang ngengkelan nggak ada, yang bilang oke gas juga nggak ada. La ilaha illallah. Maka pendidikan ini penting. Orang tua yang sukses itu bagaimana itu penting. Karena orang tua kadang-kadang nggak paham. Sukses ini perlu diulang-ulang, perlu. Karena nggak apal-apal kadang-kadang. Saya sukses sudah bisa bahasa Inggris. Saya sukses sudah S1. Sekarang sudah S24 Pak, terlambat kalau cuma 1. Saya sukses sudah begini, saya sukses sudah begitu. Sukses itu kalau kamu itu bisa taat kepada Allah. Sukses itu kalau kamu bisa sholat di masjid Allahu Akbar, lupa segala-galanya, hanya ingat kepada Allah, itulah sukses. Sukses itu kalau mondoknya betul-betul 10 tahun. Mondok 8 tahun minta korting terus. Kalau dunia nggak mau korting, kalau akhirat minta diskon. Ini kena campuran bau-bau kesyirikan. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Maka dalam kitab-kitab fikih disebutkan termasuk kewajibannya orang tua mengenalkan kepada anaknya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya. Nabi lahir di mana, wafat di mana, agama kita itu yang benar agama apa, ngadepnya kemana ketika sholat itu. Karena kadang-kadang orang itu pendidikannya nggak pas.
Pokoknya sholat tuh ngadep barat. Dia sudah sedang hijrah ke negara yang di baratnya Mekah juga masih ngadep barat terus. Nah, tidak. Wabil Ka'bati kiblat. Sholat tuh ngadep kiblat. Kiblatnya Ka'bah. Bukan kiblatnya barat. Jadi sebagian itu di orang-orang Jawa yang dibawa ke Suriname sana. Suriname itu di Amerika Selatan atau Amerika Utara. Ya pokoknya di sana lah. Kalau nggak selatan, utara, kalau nggak barat, kalau nggak timur, masih tengah, udah habis. Ya, di sana itu mereka karena pendidikannya dulu kurang tepat, akhirnya walaupun di sana itu sudah di baratnya Mekah, di baratnya Ka'bah, masih saja sholatnya ngadep barat. Nah, ini pokoknya kiblatnya itu barat, walaupun kita di baratnya Ka'bah tetap di barat. Nah, ini makanya karena pendidikannya kurang benar. Makanya wabil Ka'bati qiblah, ikrar tiap hari itu penting. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblah. Wa bil mu'minina ihwana, semua orang Islam itu saudara. Bukan hanya orang Islam yang satu arahan saja. Umpamanya begitu. Wallahu a'lam. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la dzulmun azim, adalah kezaliman yang besar. Apa itu syirik? Ini penting ini. Syirik itu harus kita tahu apa itu syirik. Karena orang itu kalau tidak tahu syirik itu apa, bisa jadi dia terjerumus dalam kesyirikan. Atau mensyirikkan orang yang tidak syirik. Oh, kamu begini syirik, kamu begini syirik, padahal tidak syirik. Siapa yang menuduh orang lain kafir, padahal dia tidak kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang nuduh. Di Bukhari ini. Dan sayangnya dalam hadis lain dikatakan, para sahabat bertanya, sebenarnya siapa yang lebih layak dituduh kafir itu? Yang menuduh apa yang dituduh? Nabi mengatakan yang menuduh itu lebih dekat kepada kekafiran daripada yang dituduh. Maka kalau ada orang suka nuduh-nuduh itu ya sebenarnya sedang nuduh dirinya sendiri. Hei bodoh, oh, berarti orangnya bodoh. Biasanya begitu. Biasanya loh, ada istisna dalam setiap hal itu ada istisna. Astagfirullah, istighfar nih banyak yang suudon. La ilaha illallah. Apa itu syirik? Syirik itu makhluk diberi sifat dengan sifat Tuhan. Atau Tuhan diberi sifat dengan sifatnya makhluk. Maka siapa yang mengatakan bahwa ilmunya sama dengan ilmunya Allah umpamanya, atau ilmunya makhluk manapun sama dengan ilmu Allah, ya, maka ini sudah kufur, ini sudah syirik. Karena menyamakan makhluk dengan Tuhan. Saya ini diawasi oleh atasan saya sebagaimana Tuhan ngatasi saya, sebagaimana Tuhan mengawasi saya, sama. CCTV ini tahu hati saya sebagaimana Allah tahu hati saya, umpamanya begitu. Saking bodohnya. Ya, maka ini kekufuran. Menyamakan makhluk dengan Tuhan. Atau Tuhan diberi sifat seperti sifatnya makhluk. Tuhan digambar botak habis kasus. Tuhannya warna biru ketumpahan catnya. Tuhannya buncit kurang penguatan. Tuhannya dipaku kayak pintu. Tuhannya digantung kayak korden. Ya, jadi memberi sifat Tuhan dengan sifatnya makhluk, atau sifatnya makhluk diberi sifat Tuhan, ya ini adalah kesyirikan. Tapi syirik itu beda dengan tawassul. Kalau tawassul itu justru dicintai oleh Allah. Jadi tawassul itu apa? Menyebutkan nama-nama hamba yang dicintai Allah, biar doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, seperti gampangannya orang itu mau ketemu raja, ya ketemu menterinya dulu,
ketemu penjaga gerbangnya dulu, baru bisa ketemu raja. Lah begitu juga kita ini orang yang jauh dari Allah. Biar bisa kenal kepada Allah, kita nyebut nama-nama hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Makanya Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa orang itu kalau doa selalu ya ilaha Ibrahim, wa ya ilaha Ismail, wa ya ilaha Ishaq, wa ya ilaha Yaqub?" Kenapa nama-nama mereka ini disebut terus? Jadi dari zaman dulu ini doa ini ya ilaha Muhammad. Nah, kalau zaman sekarang tambah begitu. Maka harus paham ini. Kenapa kok ya Allah gak gitu saja? Bukannya Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama? Iya, Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama. Tapi kita tidak sama dicintai sebagaimana mereka. Nah, gitu. Ini Allahnya kan ya sama. Allah kita dengan Allah Nabi Ibrahim sama. Iya, betul. Tapi Allah cinta Nabi Ibrahim belum tentu cinta dengan kamu. Kok kepedean mau disamakan dengan Nabi Ibrahim? Ya, makanya Nabi Daud tanya. Ini bukan Nabi Daud salah paham, bukan. Kenapa mereka selalu doa begitu ya Allah? Maka Allah berfirman, karena Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub mereka adalah orang-orang yang saya uji dan mereka sukses. Maka mereka saya cintai. Siapa saja yang nebut nama mereka saya cintai juga. Jadi menyebut nama orang yang dicintai Allah, jadinya dicintai Allah. Maka nggak boleh ya ilaha Qarun wa Fir'aun wa Haman, nggak boleh. Nanti kamu dikumpulkan sama Qarun bingung nanti jadinya. Walaupun benar nggak boleh. Kecuali kalau kita bilangnya ya man ahlaka Qarun ahlikhum kama ahlaktahum. Nah, gitu boleh. Allahumma dammirhum kama dammarta 'ad wa Thamud. Nah, ini boleh. Tapi jangan ya ilaha 'ad wa Fir'aun wa Thamud. Nah, jadi repot nanti jadinya. Nah, ini tawassul. Sebagaimana ada dalam riwayatnya Ibnu Abi Dunya, ada seorang itu ditangkap sama Ziyad. Nah, sudah mau dipenggal kepalanya. Tiba-tiba begitu Ziyad tuh ngeliat dia, langsung dilepas. Teman-temannya heran. Kok kamu bisa lepas padahal sudah mau dipenggal tadi? Ya, saya baca doa tadi. Allahumma rabba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Muhammad wa Jibril wa Mikail munzilat Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan ikfini syarra Ziyad. Langsung selamat. Jadi karena menyebutkan nama-nama orang yang dicintai Allah, maka dicintai juga oleh Allah. Menyebutkan nama-nama orang yang diselamatkan Allah, maka diselamatkan pula oleh Allah. Semoga termasuk kita semua. Yang para ulama kalau doa ya ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Muhammad ya ilahal anbiya wal mursalin ihdina kama hadaitahum. Berilah petunjuk kepada kami sebagaimana Engkau beri petunjuk pada mereka. Ighfir lana kama ghafarta lahum, unsurna kama nasartahum, waffiqna kama waffaqtahum, 'allimna kama 'allamtahum. Insyaallah semua niat. Salah satu doa itu ya man 'allama Ibrahimal hikmata 'allimna. Ya Allah yang telah mengajari hikmah kepada Nabi Ibrahim, ajarilah kami hikmah juga. Kenapa enggak? Ya Allah alimnil hikmah. Enggak gitu saja, kenapa? Ya, kamu belum tentu dicintai Allah. Nabi Ibrahim sudah tentu dicintai Allah. Sebutkan orang yang dicintai Allah, kamu pun akan dicintai oleh Allah. Karena konsepnya mencintai orang yang dicintai akan dapat cinta. Mencintai orang yang dimusuhi akan mendapat benci. Nah, makanya bahaya kalau cinta kepada orang kafir itu bahaya. Ya, orang kafir itu dibenci Allah, kok kamu cintai? Ya, nanti kamu dibenci juga oleh Allah jadinya. Maka bahaya cinta drakor, opa-opa, uwa-uwa. Uwa-uwa makan biawak. Ya, jadi hati-hati kita ini. Hati itu cuma satu, ya, gunakan untuk cinta kepada yang maha satu saja. Gak usah digunakan untuk cinta yang aneh-aneh. Ini bukan coba-coba, ini hati kita cuma satu, gak punya banyak. Inna syirka la zulmun azim. Walaupun kesirikan itu dosa yang tidak diampuni,
Tetapi kita harus hati-hati dengan dosa-dosa yang lain juga harus hati-hati. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang kelihatannya diremehkan. Cuma gitu aja. Cuma gitu saja. Orang itu kalau membuat dosa-dosa kecil seperti orang yang membawa kayu. Ada lembah, per orang membawa satu ranting saja. Tapi yang bawa 1000 orang, kumpul apa enggak rantingnya tadi? Kumpul 1000 ranting. Dikasih minyak, cukup untuk mematangkan, untuk menghanguskan semua perkara yang dilemparkan. Begitu juga dosa. Kelihatannya hari ini 1, 2, 3, begitu saja. Kayak enggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau sudah waktunya, innallaha yumlidz zalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Allah itu memberi tempo kepada orang yang zalim, tetapi ketika sudah waktunya dihukum, enggak akan bisa lari. Maka jangan diremehkan. Para ulama menggambarkan dosa itu seperti orang, nih taruh timbangan di sini nih, timbangan. Ini kosong, di sini kosong juga. Kita kasih telur 1, enggak gerak. 2, enggak gerak. 3, enggak gerak. 4, enggak gerak. 400 terjungkal. Ya begitu juga orang itu. Dosa 1 biasa aja, 2 biasa aja, 3 biasa aja, 4 biasa aja, 400 masuk neraka. Nah, tapi selagi kita itu masih hidup, masih ada kesempatan untuk taubat. Maka selalulah bertaubat. Selalulah bertaubat. Selalulah bertaubat. Orang itu jangan kalah sama orang yang nyuci mobil. Orang nyuci mobil itu tahu kalau mobilnya itu mesti kotor lagi, tapi tetap dia cuci. Nah, kita itu walaupun tahu bahwa kita itu lemah, kadang salah lagi. Jangan karena sudah lemah, selalu terjerumus dalam dosa, lemah pula nggak mau istighfar, sempurna celakanya. Maka kalau kita ini lemah karena banyak dosanya, harus kuat banyak istighfarnya. Insyaallah semangat. Jangan lemah semua, ya. Masuk lemah nanti kamu. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa besar, kezaliman yang besar. Kadang-kadang kita ini bukan orang yang syirik, ya, alhamdulillah semuanya orang iman. Tapi pikiran-pikirannya orang syirik itu kadang-kadang masih masuk. Takut nanti begini, takut begitu. Sudah dekat dengan yang maha kaya, kok merasa takut miskin itu bagaimana? Sudah kenal dengan raja di raja Allah Subhanahu wa taala, kok malah mendekat pada raja-raja dunia itu bagaimana? Makanya dikatakan, man wajadallaha falam yughnihi fahuwa syaqi. Siapa yang sudah kenal kepada Allah tapi belum merasa cukup, kenalnya kepada Allah itu dia belum merasa cukup, fahuwa syaqi, betul-betul celaka. Orang itu kenal Allah gimana? Dikasih ngaji, itu kenal Allah, bukan mainan pena gitu. Pena itu bukan buat mainan, buat nulis. Itu dzulmun adzim. Ya enggak dzulmun adzim sih, adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Ini bukan double stick yang buat muter-muter. Kalau double stick ya putar-putar enggak apa-apa, paling jatuh kena kepala kamu. Jadi man wajadallah falam yughnihi fahuwa syaqi. Dikasih ngaji belum merasa cukup, minta gelar. Dikasih sholat belum merasa cukup, minta harta. Dikasih surga belum merasa cukup, minta raja dunia. Ini termasuk begitu. Maka kita minta kepada Allah biar dibersihkan dari semua hidup kita ini, dari semua yang tidak diridhoi oleh Allah. Insyaallah semua niat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ربنا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا يا ربنا ولا تهنا اللهم ألف بين قلوبنا وحد صفوفنا أصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا أكرم الأكرمين اللهم ول علينا حيارنا
ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا ولا تسلطهم علينا بما فعل السفهاء منا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.